Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apakah di sekitar kita masih ada anak-anak yang merasakan putus sekolah. Tentu saja ada. Di sepanjang tahun 2018, menurut pencatatan Dinas Pendidikan Kemdikbud, ada 300 lebih siswa yang mengalami putus sekolah. Bahkan di sekitar saya pun masih ada anak-anak yang mengalami putus sekolah. Itu penyebabnya dikarenakan ada faktor ekonomi. Faktor perekonomian keluarga yang rendah memaksakan anak-anak tersebut tidak bersekolah atau tidak memungkinkan mereka untuk bersekolah karena untuk makan sehari-hari pun mereka susah, apalagi untuk membayar biaya sekolah, lalu membeli peralatan sekolah seperti buku, pensil, penulis, dan lain sebagainya. Dan faktor lain ini adalah faktor kemalasan akibat pergaulan yang dijalani oleh anak tersebut, sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk belajar, apalagi untuk bersekolah. Lalu faktor ekonomi juga menyebabkan anak-anak tersebut seharusnya mereka itu bersekolah, tetapi karena faktor perekonomian mereka yang rendah, sehingga mereka harus mencari kerja dan meninggalkan sekolah mereka. Lalu juga ada faktor fasilitas sekolah di daerah terpencil, dikarenakan daerah tersebut terpencil dan ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena tidak ada fasilitas sekolah di daerah terpencil tersebut, dan juga tidak ada tenaga guru yang mengajar mereka. Lalu bagaimana solusi agar tidak ada anak-anak Indonesia yang mengalami putus sekolah? Yang pertama, menghilangkan biaya sekolah seperti iuran-iuran yang diterapkan di sekolah, membebaskan mereka dari iuran-iuran sekolah, lalu memberikan mereka beasiswa tersebut akan sangat berguna sekali bagi siswa-siswi tersebut dan bisa membantu sehari-hari mereka seperti membeli buku dan peralatan sekolah lainnya. Lalu memberikan fasilitas media belajar seperti buku cat agar memudahkan mereka untuk belajar, dan memfasilitasi dan membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, dan juga memberikan sarana dan prasarana di wilayah-wilayah terpencil untuk anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, dan mengirim tenaga pendidik ke daerah-daerah terpencil tersebut agar guru tersebut dapat mengajar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurapsia, saya dari kelas 11 IPS 5. Saya akan mengemukakan jawaban soal nomor 2. Soalnya yaitu, apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan? Yaitu, pendidikan di Indonesia terus meningkat sepanjang abad 21.
Hal ini tak lain karena evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus memberikan informasi celah pendidikan yang sangat kurang serta pembaharuannya. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini, karena tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyat secara kognitif dan efektif. Jika rakyat cerdas, maka bangsa ini akan maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di sini saya ingin menjelaskan apa itu buruknya anak putus sekolah? Kata putus sekolah itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sepanjang tahun 2018 ini jumlah anak di Indonesia sangat banyak anak yang putus sekolah dikarenakan adanya kurangnya ekonomi, membebankan orang tua, dan mensulitkan untuk mencari pekerjaan. Dan jumlah anak yang putus sekolah pada tahun 2018 yaitu sejumlah 32.127 siswa tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyaknya faktor yang menyebabkan anak Indonesia putus sekolah, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Karena itu, perlunya bimbingan hingga peran yang diberikan oleh pemerintah untuk membimbing bagaimana si anak itu tidak ingin putus dari sekolah. Karena bimbingan hingga peran diberikan oleh pemerintah hingga orang tua agar anak-anak Indonesia tidak merasakan rasanya putus sekolah itu seperti apa. Faktor-faktornya juga sangatlah beragam, seperti dari faktor ekonomi hingga kemalasan yang dimiliki di diri anaknya tersebut. Hingga dilihat dari faktor ekonomi, masyarakat Indonesia ini masih kesulitan untuk membayar, seperti membayar SPP, bangunan yang lainnya, dan itu juga belum biaya perlengkapan untuk mencari buku keperluan si anaknya, dan bukan hanya buku tetapi biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan rata-rata anak di Indonesia ini terpaksa bekerja untuk membantu orang tua untuk mencari nafkah. Banyak sekali hal yang menyebabkan anak ini putus sekolah. Sejak kecil sudah terpaksa mencari nafkah. Terpaksanya itu untuk keluarga hingga tidak bisa melanjutkan sekolah. Bersekolah sangatlah penting untuk pendidikan yang didapati, karena di luar sana mungkin susah untuk mendapatkan pendidikan, karena di zaman sekarang itu sudah modernnya yaitu sejak ada teknologi, belum tentang memperbaiki perekonomiannya di kemudian hari. Bersekolah sangatlah penting untuk penanaman moral dan ilmu pendidikan yang dapat menjadi jembatan untuk anak Indonesia agar dapat memperbaiki ekonomi mereka di suatu saat nanti. Jika anak-anak Indonesia agar dapat memahami pendidikan, maka sudah tidak diragukan lagi kualitas SDM, yaitu sumber daya manusia di Indonesia ini. Pemerintah hingga masyarakat sekitar harusnya membimbing dan membantu anak-anak Indonesia yang putus sekolah agar dapat bersekolah kembali dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan mereka. Kehidupan mereka ini untuk kedepannya. Seharusnya sudah bersekolah anak-anak ini di zaman sekarang agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat hingga dapat memperbaiki kehidupannya untuk suatu saat nanti. Tujuan anak ini bukan untuk mencari nafkah, melainkan untuk bersekolah, tetapi untuk memperbaiki kehidupan orang tua dan kehidupan keluarga. Karena di kehidupan keluarga mungkin anak bisa merubah derajat orang tua.
Putus sekolah ini mungkin terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan masalah mulai dari kesehatan hingga pendidikan seperti putus sekolah. Anak sebenarnya kalau ingin belajar tidak harus dipaksa tetapi harus dengan niat. Seperti ada anak yang ingin sekolah tetapi dengan kemalasan, yaitu di dalam diri anak alasannya mereka putus sekolah bukan hanya dari faktor ekonomi, yaitu dari kemalasan dari diri kita sendiri, maupun dari diri kita sendiri ataupun dari pergaulan yang ada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan dari luar rumah atau lingkungan lain gitu. Pergaulan ini menyebabkan kemalasan dan anak-anak Indonesia pun sering bermalas-malasan untuk mendapatkan ilmu. Karena di pergaulan inilah si anak Indonesia ini pentingnya untuk pengawasan orang tua dalam menjaga anak-anaknya dalam bergaul. Seperti adanya pergaulan yang menyimpang dapat memberikan dampak yang tidak baik dalam sendiri, yaitu kemalasan dalam bersekolah ini membawa pengaruh bisa berakibat si anak ini bisa merusak masa depan. Dan orang tua peran dalam mengawasi anak-anak dalam hal bergaul. Setiap hari orang tua harus mendengarkan keluh kesah anak mereka dan jadikan anak sebagai sahabat, dan jadikan si anak itu terbuka kepada orang tua. Terbuka kepada orang tua itu dengan tidak adanya paksaan yang diberikan oleh orang tua ke anak, hingga anak bisa mudah memberikan kepercayaannya ke orang tua. Kepribadian orang tua juga harus mencerminkan pribadi harus yang lebih baik agar anak dapat bisa dipahami. Jika anak yang sudah memiliki kepribadian yang malas dikarenakan faktor eksternal, perlunya pengarahan, pendampingan yang lebih lanjut. Alasannya anak ini tidak menyukai sekolah untuk bermalasan untuk pergi ke sekolah, yaitu guru sekolah. Anak perempuan 14 tahun anak perempuan di zaman dahulu pernah bilang alasan malas pergi ke sekolah dikarenakan guru-guru tidak menyenangkan dan selalu marah-marah. Pola pikir anak mungkin menyebabkan anak-anak malas untuk sekolah, yaitu oleh kepribadian guru dalam menghadapi anak-anaknya. Kalau mendapatkan anak seperti itu atau murid, kita harus lebih lembut dan bimbingan yang lebih mendalam. Lebih mendalam itu supaya si anak selalu menganggap jika guru berperilaku tidak baik atau kurang menyenangkan pada pelajaran, akan tidak menyenangkan. Guru ini peran hanya untuk mengajar, akan tetapi menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya. Dan anak juga bisa mencontohkan kepada orang tua atau guru yang di rumah atau tetangga hingga di luar rumah. Dan guru itu sebagai contoh untuk anak-anak murid di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa penyebab utama anak tersebut putus sekolah. Yang ke-1 yaitu dari faktor lingkungan. Motivasi rendah, pendapatan orang tua minim mengakibatkan ekonomi yang menjadi penyebab masalah anak putus sekolah. Pendidikan orang tua rendah sehingga kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anak yang menyebabkan putus sekolah sangatlah beragam. Seperti faktor ekonomi hingga kemalasan yang dimiliki di diri anak tersebut. Terima kasih.